Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-18. Ar-Razzaq artinya atau arti ringkasnya adalah Allah yang maha memberi rezeki. Jadi kalau sang pemberi rezeki hakikat yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha kita berdagang, usaha kita berkebun, dan usaha kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu adalah sebab saja namanya. Tetap hakikatnya yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Ar-Razzaq ini. Di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwar razzaq, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberi rezeki. Kalau kita jelaskan secara rinci, yaitu dialah Tuhan, dialah Allah yang menciptakan rezeki, dan dia yang menciptakan orang-orang yang diberikan rezeki, dan dia pula yang menciptakan rezeki itu serta yang menciptakan sebab bagi datangnya rezeki. Jadi semua itu adalah kerja Allah. Semua itu adalah Allah yang mengolahnya. Dari yang menciptakan rezeki, berupa rizki itu bisa uang, harta benda, ataupun rizki itu berupa kebun misalnya, atau rizki itu berupa anak. Itu semua Allah yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan rizki itu. Kemudian dia pula, dia Ar-Razzaq, dia Allah pula yang menciptakan orang-orang yang diberikan rizki. Rizki betul berupa duit, berupa harta benda dan lain sebagainya, itu adalah Allah yang menciptakan. Kemudian orang-orang yang diberikan rizki tadi, Allah juga yang menciptakan. Dan kemudian dia pula yang menciptakan rizki itu. Dan serta yang menciptakan sebab datangnya rezeki. Sebabnya, ada orang dapat rezeki sebabnya karena dia bekerja, berkebun. Ada dia mendapatkan rezeki sebabnya adalah karena berdagang, atau sebabnya karena menjadi nelayan, mencari ikan di laut. Nah, itu sebab. Yang menciptakan sebab itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan apa tadi itu? Sebab dagang, menciptakan kebun, menciptakan lain-lainnya juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu diingat tadi, supaya kita benar i'tikad kita, benar keyakinan kita, yang menciptakan rezeki Allah, yang menciptakan orang yang diberikan rezeki Allah, yang menciptakan sebab datangnya rezeki juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki terbagi kepada dua bagian. Yang pertama rezeki zahir, dan yang kedua rezeki batin. Contoh rizki zahir seperti sandang pangan dan keperluan hidup lainnya yang sifatnya lahiriah. Rizki berupa duit, berupa makanan, sembako, buah-buahan dan lain sebagainya, itu namanya rizki zahir, yang nampak jelas. Itu rizki yang jenis yang pertama. Sedangkan contoh rizki batin adalah seperti iman di dalam hati kita. Walaupun kita ini ada yang orangnya soleh, ibadahnya lebih banyak, atau ada yang orangnya ibadahnya biasa-biasa saja, yang penting ada iman sedikit di dalam hatinya, maka itu dia telah mendapatkan rizki batin namanya. Atau rizki batin yang lainnya adalah ilmu.
Nah, seperti kita ngaji pengajian kayak gini, nanti pulang kita mendapatkan manfaat ilmu atau mendapatkan tambahan ilmu, itu rizki namanya. Tapi namanya rizki batin. Atau ada lagi ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mengenal. Mengenal kepada siapa? Mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kenal dari Allah, apakah zatnya, apakah wujudnya? Tidak. Yang kita kenal, misalnya belajar tentang Asmaul Husna, berarti yang kita kenal nama-namanya Allah. Yang kita kenal sifat-sifatnya Allah, bukan bentuknya. Kalau bentuknya kita tidak bisa. Tidak bisa kita mengenal Allah bentuknya itu. Macam mana bentuk Allah tuh? Bisa gila nanti mikirkan, ada zatnya Allah bagaimana, itu tidak bisa kita. Cuman bisa sifat, nama, dan af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengenal itu semua berkat kita belajar, itu juga namanya rizki batin. Dan keperluan lainnya yang bersifat rohani, bersifat di dalam, tidak nampak, itu adalah rizki batin. Selain kewajiban kita untuk beriman kepada asma'ullah yang ini Ar-Razzaq tadi, kita juga wajib mengetahui dan mengimani maknanya agar kita bisa mempraktekkan atau menerapkan makna dari nama tersebut di dalam memantapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna-makna yang harus kita yakini itu adalah, nah ini kita ulang lagi, makna Ar-Razzaq yang harus kita yakini tadi ada 4. Yang pertama, dia Allah yang maha menciptakan rizki-rizki makhluknya. Itu. Jadi rizki, semua rizki yang bertebaran di muka bumi ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini dan harus kita i'tikadkan, harus kita imani. Yang kedua, dia Allah yang menciptakan orang-orang yang menerima rizki. Ada orang-orang yang menerima tadi, mendapat rezeki melalui kita. Misalnya kita ada kelebihan dan uang, kelebihan harta, kemudian kita berikan kepada orang itu, maka orang yang menerimanya tadi itu adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia Allah yang menciptakan rezeki itu kepada, yang menyampaikan. Jadi yang ketiga ini, dia Allah yang menyampaikan rezeki itu kepada makhluknya. Jadi bukan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pernah kuliah, Bu. Waktu kuliah dulu terakhir, apa namanya bahasanya tuh, Kukarta, KKN ya, kalau orang kuliah tuh 3 bulan di kampung orang. Jadi kami di situ ada posko. Kalau orang Tungkal ini biasanya karena tempatnya itu di seberang Sungai Gebar itu, nyeberang. Kalau ke Tungkal itu gampang, bisa bolak-balik. Seminggu sekali kami pulang ke Tungkal, nanti pulang lagi ke posko. Semalaman di Tungkal, balik lagi ke posko. Nah, ketika pulang itu ada di posko kami itu orang dari luar Tungkal, yang daerah Kampung Laut sana, kan jauh. Mereka tuh 3 bulan Kukerta, disitulah ada bisa kemana-mana. Jadi kami yang pulang-pulang dari Tungkal ini seminggu sekali balik ke Tungkal, itu balik ke posko itu pengertian sama kawan-kawan tadi. Pengertian tadi, bawa rokok 2 bungkus, belikan kawan tadi kan, biar dia merasa enak, biar tak ada cemburu sosial gitu. Bawa rokok 2 bungkus, bawa ayam biasa 1 kilo. Jadi kalau seminggu balik ke Tungkal, balik bawa ayam 1 kilo, bawa rokok 2 bungkus untuk kawan-kawan yang tinggal tadi. Ada satu kawan Tungkal ini baru istrinya itu lagi hamil muda. Dia cuma tinggal berdua di Tungkal, ngontrak. Dia paginya pulang ke Tungkal, besok sore dia balik lagi ke posko. Balik ke posko, dia bawa ayam sama rokok 2 bungkus, rokok di Samsu biasanya dia bawa. Jadi pas pulang itu di perjalanan dia ngomong, nanti kita malam ini kita bakar ayam, kita makan-makan ayam katanya. Sampailah orang tadi dari Tungkal ke posko tadi, duduk baru sekitar 10 menit ditelepon sama istrinya. Bang, bisa pulang nggak ke Tungkal lagi? Soalnya saya di rumah ini sendirian, ada ular masuk. Ada ular masuk. Paniklah si suami tadi, mana lagi lagi hamil muda gitu kan. Akhirnya pulang lagi ke Tungkal. Ini padahal rizki tadi dibawa sama siapa? Sama kawan tadi. Dia bawa dari Tungkal, rencananya dia mau menikmati juga ayam tadi. Ternyata ayam yang dia bawa tadi bukanlah rezeki dia.
Kenapa? Karena sore itu rencananya malam mau bakar-bakar ayam, mau makan-makan, tidak tahu istrinya manggil, suruh balik ke Tungkal lagi. Malam itu dia cuma sebagai perantara membawa rezeki. Dia tak bisa mendapatkan rezeki itu, walaupun didapat dari tangan, dibawa dari tangannya. Jadi tidak menjamin rezeki tadi bisa dinikmati kalau catatannya dari Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah rizkinya. Itu pelajarannya. Jadi Allah juga yang menciptakan orang yang menyampaikan rizki kepada makhluknya. Dan yang terakhir, Dia Allah yang menciptakan sebab-sebab datangnya rizki itu bagi makhluknya. Sebab bekerja, sebab berdagang, sebab bertani, sebab berkebun, sebab nelayan dan lain sebagainya, itu Allah juga yang menciptakan. Apabila kita sudah mengetahui dan beriman dengan rezeki beserta maknanya, maka kita akan diuji apakah keimanan itu sudah sampai pada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila keimanan itu belum sampai pada batas yang dikehendaki, maka kita wajib berupaya agar kita sampai pada batasan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu. Di antara tanda-tanda keimanan seorang yang sampai pada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu tidak menunggu rezeki melainkan dari Allah, dan ia tidak bertawakal di dalam hal rezeki melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah paham, yakin, maka yang kita lakukan adalah kita tidak menunggu atau tidak istilahnya berpikir bahwa rizki yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya rezeki bukanlah karena makhluk, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, tugas bagi orang yang beriman dengan rizki, yang pertama tugasnya adalah orang yang beriman kepada rizki adalah ia harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rizki. Jadi kalau orang beriman kepada Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rizki tadi, adalah ia harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Razzaq tadi, yang memberi rizki. Apabila keadaan kita seperti itu, mengharap datangnya rizki hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, berserah di dalam hal rezeki ini hanya kepada Allah, berarti kita sudah mencapai salah satu dari batas keimanan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau tidak rezeki tidak datang, kita tetap serahkan kepada Allah, bukan sebab daripada bekerja dan segala macamnya yang menyebabkan yang memberikan rezeki itu. Nah, dalam salah satu hikayat diceritakan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Fir'aun di Mesir. Nabi Musa merasa was-was untuk meninggalkan anak istrinya. Nabi Musa tadi itu disuruh datang kepada Fir'aun untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa tadi diperintahkan oleh Allah untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Jadi hikayatnya begini, Nabi Musa tadi disuruh berdakwah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, disuruh oleh Allah. Tapi ketika mau jalan menyampaikan dakwah itu, Nabi Musa terpikir, karena dia punya anak dan istri. Lalu Nabi Musa was-was, ini bagaimana kalau saya tinggalkan istri saya, bagaimana nanti istri saya ini makan nafkahnya di rumah. Nah, begitu ceritanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa tadi memukul sebuah batu besar. Kan tongkat Nabi Musa itu mukjizatnya luar biasa, kalau dipukulkan ke batu, pecah batu. Yang pertama dipukulkan oleh Nabi Musa ke tongkatnya itu, pecah batu tadi. Ternyata setelah pecah dilihat masih ada batu di dalamnya. Dipukul Nabi Musa lagi, pecah batu itu, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih ada batu di dalamnya. Dipukul yang ketiga kalinya, batu tadi pecah, ternyata di dalam batu itu ada seekor ulat. Ada seekor ulat di dalam batu tadi. Itu riwayatnya.
dan di mulut daripada ulat itu terdapat makanan. Lalu ulat itu berkata yang dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata ulat itu? Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani, kata ulat tadi. Apa artinya? Kata ulat tadi, maha suci orang yang melihat aku dan mendengar perkataanku dan mengetahui tempatku serta yang ingin denganku dan tiadalah pernah lupa kepadaku. Begitu Nabi Musa melihat kejadian tersebut, Nabi Musa sadar bahwa ulat yang ada di dalam batu yang beberapa lapis tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, apalagi anak istriku yang hidupnya di tengah-tengah kampung tidak mungkin tersia-sia. Ini pelajaran daripada Allah. Disuruh Allah, Nabi Musa tadi memukul tongkat, kemudian tongkat itu pecah sehingga 3 kali di dalam batu yang terakhir ada ulat di dalamnya. Ulat itu sambil memegang di mulutnya ada makanan. Kemudian tadi ulat tadi berkata seperti yang demikian tadi, bahwa Allah tidaklah lupa kepadaku. Nah, tersadarlah Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Nah, ini salah satu cerita atau hikayat yang bisa kita ambil iktibar atau pelajaran untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar yakin bahwa yang menjadikan sebab sampainya rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, mengertikah engkau apa kicauan burung dan apa itu belalang yang masuk ke mulutnya, serta apa maksud kicauan yang kedua?" Anas menjawab, "Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti kicauan burung, ini Anas nih dengan Rasulullah sedang berdua mendengarkan ada burung yang sedang berkicau. Lalu Rasulullah menanyakan kepada Anas, "Wahai Anas, dengar, paham enggak apa yang dikatakan burung itu?" "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu," kata Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah menjelaskan, arti kicauan yang pertama adalah, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku diciptakan dalam keadaan buta dan aku lapar." Ini kicauan yang pertama burung tadi. Ternyata burung tadi buta dan dia sedang dalam keadaan lapar. Kemudian burung tadi kembali melanjutkan berkicau dengan artinya, "Beri makanlah aku," minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang belalang dan masuk ke dalam mulut burung itu. Tak lama setelah burung tadi meminta kepada Allah, datang belalang masuk ke dalam mulut daripada burung tadi. Itu kejadian hewan ya di zaman Rasulullah SAW, yang Rasulullah ini memberikan pelajaran kepada Anas bin Malik. Dan arti kicauan yang kedua apa? Kata Rasulullah, arti kicauan yang kedua, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan aku. Burung tadi pula dia berkicau dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakanku. Hadis ini juga menguatkan kita untuk bertawakal di dalam urusan rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir, Pak, cicak tuh ya, Pak ya, cicak di dinding itu. Cicak itu makanannya semuanya terbang. Makanan cicak tuh nyamuk ya, Pak ya. Kan ada nyanyi lagunya kan. Kalau kita pikir-pikirkan, cicak tuh stres harusnya daripada kita. Karena makanannya terbang semua. Sedang cicak nempel di dinding. Tapi begitu Allah mengaturnya, cicak pelan-pelan, akhirnya nyamuk tadi mendekat. Kemudian disambar oleh cicak. Bisa hidup sampai sekarang cicak. Tidak pernah stres cicak tadi. Harusnya stres. Ya Allah, ngapa engkau ini menciptakan makanan aku terbang begini kan? Sedangkan aku merayap-rayap di dindingnya. Tapi cicak sampai sekarang hidup. Ini pertanda bahwa Allah itu menjamin rizki hamba-hambanya dan makhluknya. Rizki pasti datang kepada kita dengan sebab yang sudah diatur dan diciptakan oleh Allah. Tetapi kata ulama bahwa rizki kita masih bergadai dengan waktu.
waktu belum sampai kepada kita. Kita tidak bisa mendahulukan rezeki yang belum sampai waktunya, juga tidak bisa menolak rezeki yang sudah sampai waktunya kepada kita. Jadi sebenarnya kita di Lauh Mahfuz dulu sebelum dilahirkan ke muka bumi ini sudah ada ukuran rezeki-rezeki masing-masing. Ini si fulan, dia selama hidup di dunia akan mendapatkan rezeki 100 triliun misalnya, dari dia lahir sampai ke wafat. Ini sekian, masing-masing punya ukuran kadar masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah habis rezekinya itu, meninggallah si fulan tadi. Nah, begitu. Jadi sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok manusia di dalam urusan tawakal lagi. Nah, tadi bercerita kita tentang rezeki itu semuanya dari Allah. Harus kita yakini, walaupun kita bekerja ke sana ke sini, kemudian bekerja di kebun, berdagang dan lain sebagainya, tetap hakikatnya adalah Allah yang menurunkan rezeki tersebut. Nah, ini tawakal. Kita membahas tentang tawakal. Kelompok manusia di dalam urusan tawakal ada 3 kelompok. Ada manusia itu 3 macam jenisnya di dalam dia bertawakal kepada Allah. Yang kelompok pertama, ia beriman kepada Ar-Razzaq, percaya dia dengan Ar-Razzaq itu Allah yang maha pemberi rezeki, tetapi imannya belum sampai pada batas yang ditentukan. Kelompok ini hanya berpegang pada sebab atau usaha, tetapi lupa kepada Allah sebagai orang yang musabbab atau orang yang menjadikan sebab. Apabila datang asbab atau sebab, ia sangat senang, dan apabila sebab itu hilang, ia sangat bersedih. Kelompok pertama nih mungkin kayak kita nih lah Pak ya, orang awam kayak saya ini juga. Kita berpikir bahwa kalau kita tidak kerja, rezeki tak sampai. Kalau kita tidak berusaha, maka rezeki tak bisa datang ke kita. Kalau kita tidak berdagang, macam mana kita dapat duit? Kalau kita tidak berkebun, macam mana kita dapat duit? Ini adalah tawakal yang tingkat paling rendah. Tapi hati-hati, kalau tawakal seperti ini tetap tidak naik-naik, kita bisa mempertuhankan usaha. Jadi kita berpikir usaha inilah yang dapat mendatangkan rezeki. Nah, ini kita golongan kita yang kelas paling bawah. Nah, ini tawakal yang paling rendah. Itu yang tawakal pertama. Tawakal yang kedua, ia hanya tinggal di rumah saja. Dia di rumah saja, tidak kerja. Di rumah tanpa berusaha apa-apa, berdagang tidak, ya, dan lain sebagainya tidak dilakukan. Pokoknya usaha-usaha mencari rezeki, bertani, nelayan dan sebagainya tidak dia lakukan. Yang dipikirkannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di rumah itu ibadah, zikir, sholat, begitu ya, tanpa memikirkan usaha untuk mendatangkan rezeki. Harapannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki atau yang mengirimkan rezeki. Sembahyang di rumah, kerjanya ibadah, zikir, tidak turun berdagang, tidak turun berkebun, dan tidak turun yang lain-lainnya. Pokoknya di rumah saja. Ini adalah makom atau kedudukan Sayyidah Maryam waktu belum melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ada juga di kelompok manusia yang seperti ini. Dia adalah biasanya tuh para aulia, para ulama, para ustadz, di rumah aja ibadah segala macam, tapi datang rezekinya. Saya menyaksikan di Kuala Tungkal itu seorang tuan guru, dia tak punya usaha dagang, tak punya usaha ini dan itu, tapi dia mampu menyekolahkan anaknya sampai berapa? 5 orang, nggak usah sarjana semua. Dari mana rezekinya? Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah beri dia rezeki karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah itulah, tapi rezeki entah dari mana. Ada orang nanti nitip uang begini, ada orang nitip ini, ada orang memberikan sedekah dan lain sebagainya. Ini ada terjadi di daerah kita ini. Dan ini tingkatan menengah yang terjadi juga pada Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Isa ini waktu hamil Nabi Isa itu, Sayyidah Maryam ibunya Nabi Isa itu cuma beribadah, berzikir, sholat, datang tetangganya memberikan makanan. Nabi Zakaria itu kan termasuk keluarganya. Nabi Zakaria itu melihat Siti Maryam ini pas buka pintu kamarnya, dilihat ada makanan yang datang.
Kemudian dikirim dari Allah juga berupa makanan dari surga dalam riwayat itu. Karena kerjanya ibadah saja. Tapi ini masih kedudukan atau tingkatan orang yang menengah, bukan kedudukan yang terbaik, bukan tawakal yang paling tinggi. Jadi ada tawakal yang paling bagus, ada tawakal yang paling tinggi lagi. Yaitu apa? Yaitu yang ketiga, tingkatan ini adalah kedudukan yang paling tinggi di antara dua tingkatan tadi. Yang pertama, yang kedua. Apa tingkatan itu? Bagaimana tawakalnya? Ia punya asbab, ia punya sebab, ia punya usaha. Ini orang tadi, dia punya usaha. Apakah usahanya itu berdagang, atau usahanya berkebun, atau usahanya itu nelayan, atau usahanya bertani. Ini orang, dia punya usaha semua itu. Namun tiada berpegang sedikit pun pada sebab atau usaha itu. Nah, ia hidup di tengah orang banyak, berbaur dengan orang banyak, dan juga ikut berusaha berdagang dan lain sebagainya. Tetapi usahanya hanya lambang semata. Artinya tuh cuman supaya apa? Ikhtiar saja, supaya dia seperti manusia yang normal. Tapi dia tidak berpegang kepada usaha itu. Sebab hatinya tiada berpegang kepada usaha tersebut yang dilakukan, dan asbab itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia berusaha, tapi dia berpandangan, berkeyakinan bahwa sebab daripada usaha itulah datangnya rezeki. Nah, kalau orang yang ketiga tadi, dia beribadah jalan juga, zikir jalan juga, tapi berusaha jalan juga. Tapi usahanya ini dia tidak iktikadkan gara-gara usahanya tadi tuh rezeki tadi datang kepadanya. Tetap dia mengiktikadkan semua rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya juga kalau orang yang pertama tadi, kalau dia usahanya itu bangkrut atau dia berusaha berdagang, misalnya dagangannya tidak laku, dia akan kecewa karena dia bergantung kepada usaha. Kalau yang kedua, yang ketiga tadi, dia berdagang, kemudian dagangannya itu tidak ada laku, misalnya begitu, dia tidak merasa kecewa karena kita manusia tugasnya hanya berusaha, menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia datang, turun berdagang, turun melakukan usaha, kemudian dia dapat atau tidak dapat, dia tidak penting. Karena dia berpikiran semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kecewa. Nah, kalau bisa kita masuk kepada golongan yang ketiga ini. Nah, Sayyidah Maryam tadi, mamanya atau ibunya Nabi Isa tadi, pada ujungnya dia sampai kepada kedudukan yang ketiga ini. Diriwayatkan bahwa ibunya Nabi Isa ini ketika hamil dia berdoa, dia berusaha beribadah, datang rezeki. Ketika lahir Nabi Isa alaihissalam berubah kedudukannya. Pas lahir dia tidak lahir di rumah bersalin, tidak. Dalam riwayat mengatakan Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon kalau tidak salah, di bawah pohon korma. Ketika lahir Nabi Isa alaihissalam, kemudian suatu ketika Nabi Isa ini merengek-rengek, menangis karena lapar. Kemudian Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam ini untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Digoyang-goyang pohon kurma kata Allah. Akhirnya Sayyidah Maryam menggoyang-goyang pohon kurma, dan kurma itu pun berjatuhan. Nah, menggoyang-goyang pohon kurma tadi itu adalah bentuk namanya usaha mencari rizki. Akhirnya Sayyidah Maryam tadi sampai kepada kedudukan yang ketiga tadi. Kan awalnya dia waktu hamil masih kedudukan yang kedua tadi, masih pertengahan. Nah, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kedudukan yang tertinggi tadi, tetap berusaha kepada Allah tapi tidak menggantungkan hasil daripada usaha itu kepada sebab daripada usaha tadi. Bisa dipahami Pak ya? Ini bolak-balik katanya nih. Jadi etikat kita, walaupun berusaha sekeras apapun, hasilnya tetap Allah yang menentukan. Walau berkebun misalnya sekian hektar, nanti panen atau tidak panen, tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi bukan hasil usaha. Oh,
kalau saya usaha dengan cara seperti ini, dengan pupuknya sekian, dengan airnya sekian dan lain sebagainya, pasti nanti saya akan mendapatkan hasil sekian. Itu perkiraan kita, tapi hasil yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja nanti di pertengahan jalan ternyata misalnya kebakaran sawitnya atau pinangnya trek gitu kan, tidak keluar buahnya begitu kan. Nah, ini adalah tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, ini Ar-Razzaq. Orang yang beriman kepada Ar-Razzaq pasti dia akan menjaga etikat hatinya bahwa semua rezeki datang dari Allah walaupun dia berusaha semaksimal mungkin. Nah, tawakal kepada Allah bukan berarti kita menghilangkan usaha atau sebab seperti mengunci pintu. Bukan bertawakal itu kita tidak turun berdagang, bukan tawakal itu kita tidak turun berkebun, bukan tawakal itu kemudian kita tidak bekerja, tetapi kita tetap turun daripada berusaha tadi. Menutup pintu itu artinya tidak mau turun sama sekali mencari nafkah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, berusaha selama usahanya itu tidak mengganggu ibadahnya, itu yang paling penting. Berusaha selama usahanya tadi tidak mengganggu ibadahnya. Artinya silahkan bertebaran di muka bumi ini, kata Allah, mencari nafkah, mencari rezeki dengan berdagang dan lain sebagainya, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Jangan sampai usaha tadi itu gara-gara kita sibuk bekerja, sholat 5 waktu kita tidak kerjakan. Nah, itu maksudnya. Nah, itu menuntut ilmu dan untuk berbuat baik. Beribadah jangan sampai terganggu gara-gara usaha, menuntut ilmu pun juga jangan sampai terganggu juga, karena sama-sama ibadah sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, menuntut ilmu pun adalah fardu ain. Fardu ain tuh setiap kita tuh diwajibkan melakukannya. Nah, itu karena Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun, kata Rasulullah, tuntutlah ilmu faridatun, karena ilmu itu wajib ala kulli muslimin wa muslimatun, atas tiap-tiap orang yang orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ada 3 ilmu yang wajib dituntut: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, itu adalah itu tadi. Nah, yang dianjurkan jangan sampai usaha masuk ke dalam hati, ya, seolah-olah usaha itu Tuhannya. Jangan sampai itu tadi beriktikad, kalau saya tak turun hari ini tidak mungkin dapat rezeki, kalau saya tidak turun berdagang hari ini tidak mungkin saya dapat rezeki, tidak mungkin saya dapat duit. Jangan sampai seperti itu. Kalau sampai seperti itu, maka dikatakan di sini mempertuhankan usaha. Nah, jadi begitu. Sehingga sangat takut kehilangan pekerjaan. Yang bekerja di kantor, yang bekerja di perusahaan, kalau misalnya beriktikad gara-gara pekerjaan ini menyebabkan datangnya rezeki, maka dia akan sangat takut daripada dipecat daripada pekerjaannya. Atau kehilangan pelanggan bagi seorang pedagang. Ini tidak bakal dapat pelanggan lagi. Kalau tidak dapat pelanggan lagi, bakal tidak dapat duit lagi, bakal tidak dapat rezeki lagi. Jangan sampai seperti demikian, karena bukan dari situ satu-satunya jalan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau usaha atau jabatan, akhirnya saling sikut sana sikut sini, hasut sana hasut sini, mempertahankan jabatan. Takut jabatannya jatuh karena dia berpegang bahwa rezeki itu datangnya dari jabatan. Karena usahanya itu yang dianggap menyampaikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan rezeki kepadanya. Orang seperti itu memang yakin pada rezeki, percaya bahwa rezeki nama Allah, bahwa Ar-Razzaq itu nama Allah, tetapi pada prakteknya ia berpegang pada usaha disebabkan keyakinannya tidak sampai menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya pengetahuan, tafakkur dan melatih diri untuk bertawakal. Jadi penyebabnya itu ilmunya tidak tahu. Yang kedua, kurang memikirkan, tafakkur. Dan yang ketiga, kurangnya bertawakal kepada Allah.
Nah, tugas yang terakhir yaitu tugas yang kedua, setelah beriman kepada Ar-Razzaq bahwa dirinya menjadi sumber rezeki kepada makhluk yang lainnya, baik rezeki lahir maupun rezeki batin, dirinya ia jadikan penghubung antara menyalurkan rezeki bagi orang lain dan berhajat. Apabila semakin cinta dengan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang yang berhajat kepadanya. Nah, inilah bagian kedua dari tugas-tugas orang yang beriman dengan Ar-Razzaq. Ia tidak kikir atau bakhil. Orang yang masih kikir atau bakhil berarti masih belum meneladani sifat Ar-Razzaq Allah tadi. Apabila seorang sudah berbuat seperti demikian, maka lengkaplah tugas di dalam meneladani nama Allah Ar-Razzaq, berarti ia berhak menjadi Abdur Razzaq. Jadi yang kedua ini, orang yang berakhlak dengan Ar-Razzaq tadi, dia menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Dia punya banyak rezeki dan memberikan rezeki-rezeki itu kepada orang lain. Artinya dia menjadi orang yang dermawan. Dia banyak rezekinya, dia orang kaya raya tapi dia dermawan. Dia banyak harta tapi hartanya sering dibagi-bagikannya. Karena Allah suka membagi-bagikan rezeki. Dia meniru sifat Allah Ar-Razzaq tadi yang suka mengabulkan hajat-hajat orang. Ada orang datang ke rumahnya, dia punya banyak duit, punya harta, orang butuh duit, butuh harta, dia datang, dia penuhi hajat-hajat orang itu. Nah, ini adalah tanda bahwa orang itu telah berakhlak dengan akhlak Ar-Razzaq tadi. Nah, maka kalau dia sudah mampu demikian menjadi orang kaya, orang yang berada tapi dermawan, maka berhaklah ia menjadi Abdur Razzaq atau hamba yang memberikan rezeki. Demikian mungkin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa